You may be seated. Thank you. Great. Thank you. Shalom semua. It's good to be back with you this morning. Senang sekali bisa kembali ke sini dengan saudara pagi ini. I want to remind us about what Pak Arianto spoke to us last week. Saya ingin mengingatkan apa yang telah Pak Rianto katakan minggu lalu. The theme is still around eternity. Eternity. The theme is around eternity. Itu tentang kekalan. Okay, if you remember, the first verse was taken from Ecclesiastes 3:11. Dan ayat yang diambil adalah dari Pengkhotbah. Yeah, I just want to read to you the first two sentences, right? And it says, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekalakan dalam hati mereka. Eternity lives. Jadi kekekalan dalam kehidupan. So today, I want to ask you first 3 questions. Jadi saya akan memintanya 3 pertanyaan. My sister Yumi will read 17 verses. Dan Yumi akan membaca 17 ayat. And then we will say a short prayer, Dan right? kita akan berdoa. Okay, so my first 3 question, right? How many of us know that Jesus is coming back? Jadi berapa di antara kita yang tahu Yesus itu akan kembali? Okay, all right, good. All of us. How many of us know when he will come back? Jadi berapa banyak dari antara kita tahu kapan dia akan kembali? Right? Nobody knows. Okay, nobody Nggak ada knows. yang tahu. If someone come and tell you, I know when Jesus is coming back, can give you the exact date. Jadi kalau ada orang yang memberitahukan kepada saudara kapan dia tanggal berapa dia datang, The person get behind me, Satan. jadi pergilah engkau di belakang saya. All right, because he or she is a liar. Karena dia itu adalah pembohong. Okay, third question. Jadi pertanyaan yang ketiga. How many of us can say that you or I am ready for his return? Jadi berapa banyak dari antara kita siap dia itu kembali? Anyone? All right. So a few of us only. Okay. Jadi All right. Few of beberapa us very saja. confident. Good. Jadi itu. Yeah. Those of us who raise our hand, think about what the sermon is today. Okay. Okay. Good. Thank you. She's not. Okay. I want to welcome those of us who are online as well. So welcome to our friendly services here on this east side of the island. So. Those who say yes earlier to my last question, some things to consider later. Before we go into Matthew 25, I want to talk a bit about Matthew 24. Jadi saya akan berbicara tentang Matius 24. It starts with a conversation between Jesus and the disciples Jadi perbincangan antara Yesus dan para murid about the end times, about hari-hari akhir. destruction of the temple, Jadi kehancuran bait suci. and there will be wars, rumor of wars, Dan akan ada perang dan kabar-kabar perang. diseases, pestilence, Dan sakit penyakit and lawlessness. dan kedurhakaan. Sounds like the times we are in right now. Jadi itu kedengarannya seperti saat ini sekarang. Now, Matthew 24 ended with one parable, Jadi Matius 24 itu berakhir dengan satu perumpamaan. the parable of the faithful and the evil servant. Jadi perumpamaan tentang hamba yang jahat dan hamba yang setia. Remember, this is still talking about eternity. Dan ingat ini adalah membahas tentang kekekalan. Okay, so Matthew 25 starts with the parable of the foolish and the wise virgins. Jadi 24 itu berawal dari perumpamaan antara gadis-gadis bijak dan gadis-gadis bodoh. And today I want to talk about the third parable. Dan hari ini saya akan membahas tentang perumpamaan yang ketiga. Okay, I'd like us to read together with Kak Yumi from Matthew 25 verse to 30. Jadi kita baca-baca bersama dari ayat 14 sampai 30. Go Matius ahead. 24. Yep. 1, 2, 3. Sebab kerjaan sama seperti seseorang yang mau bepergian ke negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya mereka. 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu dekat. 19. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan lalu beroleh laba 5 talenta. 17. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. 18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuanya. 19. Lama itu pulanglah hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. 20.
Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakanku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. 21. Maka kata tuannya itu kepada, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dan perkara kecil. Aku kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam bagian tuanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. 23. Maka kata itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaanmu. 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. 25 itu. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. 26. Maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas, kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tanah aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menabur. 27. Karena itu sudahlah seharusnya uang itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekalipun sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. 28. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya ari, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. 30. Dan campakkanlah hamba yang bergelut ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amen. God bless the reading of the word. Let's have a quick. Father Lord, we thank you for this time that we can come before your throne of grace and mercy. Tuhan, terima kasih Tuhan waktu ini bisa datang ke hadapan tahta karunia-Mu dan belas kasihan-Mu. We pray that your word will speak to us and keep us. Tuhan, firman-Mu Tuhan berbicara kepada kami. Lord, let your word get us ready for your return. Tuhan, biarkanlah untuk kedatangan-Mu. Lord, let us not just be hearers but doers of your word. Biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu, bukan saja pendengar firman-Mu. Lord, we pray for your grace and strength. Help us run the race and finish well. Tuhan, kami berdoa Tuhan agar berikan kami anugerah-Mu untuk berlari Tuhan. Father Lord, we want to lift up crew of the submarine Nanggala 402. Tuhan, kami ingin mengangkat Tuhan para kru The 53 of them, including their families. 53 mereka dan termasuk keluarganya. Lord, we pray you send your comfort upon them. Tuhan, Engkau kirimkan Tuhan penghiburan-Mu Tuhan. Lord, where there's darkness in the submarine, let your light shine through. Tuhan, biarlah ketika dalam kegelapan biarlah terang-Mu bersinar. Lord, we thank you and we praise you in Jesus' name. Tuhan, kami bersyukur dan kasih Engkau. Amen. Amen. Thank you. The last part wasn't planned. Okay. We talk about the parable talent. Kita membahas tentang perumpamaan talenta. So let's clarify what a talent is in this context. Jadi kita mau menjelaskan apakah talenta itu dalam konteks ini. Talent is used in the form of currency. Jadi, talenta itu dibentuk dalam nilai mata uang. One talent is 7 pounds or 34 kilogram. Jadi satu talenta itu sama dengan 34 kilo. Talent of silver equals 20 years of wages. Jadi satu talenta perak itu sama dengan upah selama 20 tahun. So we want to look at this parable from 2 perspectives. Jadi kita mau melihat perumpamaan ini dari perspektif. Talk about first the practical. Jadi kita mau membahas tentang yang praktis dulu. What does Jesus expect us to do for his return? Jadi apa yang Yesus harapkan ketika kita menunggu kedatangannya? And the eternal aspect of it. Dan yang kekal. Which is really the last part of the reading this morning. Yang mana adalah pembahasan terakhir pagi ini. I know a lot of churches about this. Jadi saya tahu banyak gereja yang tidak membahas tentang ini. Really, hell is real. Jadi neraka itu benar-benar nyata. And the way it's described here. Jadi bagaimana dijelaskan di sini? In verse. Jadi di ayat 30. Alright, so it says here, dan camkan hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, right? Outer darkness. Jadi kegelapan yang paling gelap. Alright.
Di sanalah akan terdapat dan ketak gigi. Right? So we know this is really hell and suffering. Jadi kita tahu ini adalah neraka dan penderitaan. And hell and suffering is for eternal. Jadi neraka penderitaan itu adalah kekal. No expiry date. Jadi tidak kedaluarsa. Okay, so I hope this one sink into our heart really, Jadi ini really strong. biar meresap di hati kita. Okay, so let's talk about the practical part of this parable. Kita mau membahas hal yang praktis di dalam perumpamaan ini. Here is a story of a wealthy Dan ini adalah cerita tentang majikan yang kaya raya. or master who's going on a long journey. Jadi seorang tuan yang akan bepergian bepergian. The Bible does not tell us where he's going or for how long. Jadi di Alkitab itu tidak mengatakan berapa lama dia pergi. Then the master entrusts part of his wealth to 3 servants. Jadi tuan itu mempercayakannya kepada hamba-hambanya itu. Remember we talk about 1 talent Ingat kita membahas tentang 1 talenta. equals 20 years of salary. Jadi itu sama dengan 20 tahun pekerja. To one 5, Kepada yang satu dia berikan 5. another he gave 2, another he gave 1. Yang lain diberikan 2, yang lain diberikan 1. Someone said to me this morning, Jadi seseorang berkata kayak pagi ini, Pastor, not fair. Pastor nggak adil. Okay, now, always remember this. Jadi ingat ini, What God give you yang Tuhan berikan kepadamu is always according to your ability. itu sesuai dengan kemampuanmu. Amen? Amin. Sometimes at work, Kadang-kadang di tempat kerja, someone else get promoted. mungkin orang lain mendapatkan promosi. I work here longer. Aku di sini itu lebih lama. How come I'm not promoted? Tapi bagaimana bisa dipromosikan? We do a lot of comparison. Jadi kita banyak membanding-bandingkan. So don't compare. Jadi jangan banding-bandingkan. Trust God gives you what He has according to your ability. Jadi percaya pada Tuhan, Dia memberikan sesuai dengan kemampuanmu. Amen? Amin. So after a while, the master came back. Jadi setelah beberapa lama itu tuannya itu kembali. See, the master didn't tell the servants how long he's going to be away. Jadi tuan itu tidak mengatakan kepada hambanya lama dia pergi. Neither did he say what to do with the talent. Dan apa yang harus dilakukan dengan talenta itu. Back and he asked each one, "Have you done with my wealth?" Jadi dia bertanya kepada hambanya itu, apa yang telah kau lakukan pada hartaku? And it's the same thing. Once we finish this life, Jadi sama dan ketika kita sudah selesai dengan hidup ini. God is going to ask you, what have you done? Jadi Tuhan akan berkata kepada saudara, apa yang telah saudara Alright. lakukan? And what's the answer that we want to hear God say? Dan apa yang jawaban yang Tuhan berikan? Well done, Itu baiklah right? pekerjaanmu. Faithful servant, right? So the servant with 5 talents Jadi hamba talenta, made 5 more. jadi itu membuat 5 laba talenta. But he gave all the 10 to the master. Jadi dia memberikan 10 itu kepada tuannya. He didn't say, I give you 5 back. Dia tidak berkata, aku memberikan engkau 5 dan aku memberikan 5. You give me 5, I make 5 more, 10 is all yours. Aku mendapat 5 dan mendapat 5 dan 10-nya itu bagimu. This servant knew that everything belongs to the master. Jadi hamba ini loh semuanya itu milik tuannya. Okay, so he was rewarded in verse 20b, right? The second part of verse 21. Jadi dia mendapatkan upah di ayat 24. Okay, so it says, engkaulah telah setia dalam perkara kecil, right? So you can be trusted a little. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. You can be trusted. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Right? Enter into the joy of the Lord. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. That is really what I want to hear when I finally see God face to face. Dan itu apa yang ingin saya dengar ketika saya bertatapan dengan Tuhan, muka dengan muka. So it's just like you have 5 small shops in your village. Jadi seperti saudara 5 toko di desa saudara. So while the master give you the 5 shop to take care of, Jadi ketika Tuhan itu memberikan saudara 5 toko untuk dijaga. you open another 5 more. Jadi saudara membuka 5 toko lagi. And then your master come back Dan Tuhan saudara itu kembali. and say, see all these 10 stores are yours. Jadi kamu lihat ini 10 toko ini semuanya milikmu. Same thing, the servant with 2 talent. Jadi sama halnya dengan
hamba dengan 2 talenta. Gave all 4 back to the master. Jadi dia memberikan 4 semuanya kepada tuannya. And same thing, right? The master said, well done, good and faithful servant. Jadi dia pun berkata, baik perbuatanmu itu hambaku yang setia dan baik. The servant with 1 talent Jadi hamba dengan 1 talenta. say that the master is a very hard master, Jadi dia berkata kalau tuannya itu adalah tuan yang kejam, a very cunning master. tuan yang kejam dan jahat. And he said that I fear you, therefore I hid the talent. Jadi karena aku takut menyembunyikan talenta itu. It's like the master give you the toko. Jadi tuan itu memberi saudara toko. The whole when the master was away, Jadi ketika tuannya itu pergi, you didn't even open the toko. The doors were shut, everything locked. toko itu tutup dan Right? pintunya So, dikunci. so you cannot multiply if your doors are always locked. Jadi saudara tidak akan bisa melipat gandakan kalau pintu tutup dan terkunci. Now, notice one thing. The master did not agree with what that servant said. Jadi saudara lihat, tuan ini tidak setuju dengan apa yang hamba itu katakan. He just repeated, so you think this of me. Jadi dia mengulangi lagi. Jadi kamu berpikir aku kayak gitu. And in verse 26, that servant wicked and lazy. Dan dia memanggil hamba itu hamba yang malas dan jahat. So that 1 toko desk Jadi 1 toko yang dia punya, was given to the man with 10 toko. jadi dia berikan kepada hamba yang mempunyai 10 toko itu. Again, this is the 3rd parable that Jesus told preparing for his return. Jadi ini adalah perumpamaan yang ketiga yang Yesus katakan tentang kedatangannya. In the Bible, if anything is repeated 3 times, Jadi di Alkitab kalau sesuatu itu diulangi 3 kali, we need to pay a lot of attention. jadi kita harus benar-benar memperhatikannya. All right. So this parable tells us this thing. Jadi di perumpamaan mengatakan kepada kita ini, Jesus is the master. Yesus adalah tuannya. He owns everything. Dia yang memiliki semuanya. We are just, Kita hanyalah hamba. we have to take care of what's given to us. Jadi kita harus menjaga apa yang Ia telah berikan kita. And Jesus also expect us to use whatever he has given to us Jadi Tuhan Yesus mengharapkan yang Dia telah berikan kepada kita untuk digunakan to multiply for his glory. untuk dilipat gandakan untuk kemuliaannya. Amen? Amen. Don't say you give me 5, I make 5 more, you take the 5, I keep 5. Not for our own. Jadi jangan berkata kamu memberikan 5, aku mendapatkan 5. Jangan mendapatkan kemuliaan diri. A lot of us, sometimes once we are blessed by God, Kadang-kadang kalau kita itu berkati oleh Tuhan, we forgot his blessing. kita lupa tentang keberkatan Dia. Third thing, Jadi hal yang ketiga. don't be an idle or lazy person. Jadi jangan jahat dan malas. Jesus is delaying his return Jadi Yesus itu menundakannya. because everybody to come to the saving knowledge of him. Jadi kalau ingin semua orang datang kepada pengetahuan. Amen. How many of you still have friends and relatives who are not saved? Jadi berapa banyak dari saudara yang orang kesayangan belum diselamatkan? Amen. Remember, hell is ever. Jadi ingat, neraka itu selama-lamanya. We want them to be in heaven with us. Kita ingin mereka bersama-sama di surga. Amen. Amin. So don't be idle. Jadi jangan jahat dan malas. Jadi hal yang keempat, Remember the servant with 1 talent jadi ingat hamba dengan 1 talenta. didn't understand God. Jadi dia itu tidak mengerti Allah. He called God wicked. Jadi dia memanggil Allah itu jahat. He called cunning. Jadi dia memanggil atau licik. Our wrong understanding of God Jadi pengertian kita yang salah is no excuse. itu bukan suatu alasan. If you have the wrong understanding of God, Jadi kalau saudara mempunyai pengertian tentang Allah, there's no place for you in heaven. itu tidak ada tempat bagi saudara di surga. Fifth, Jadi yang kelima, for God, to do things for God, jadi melakukan sesuatu. we have to take risks. Jadi kita harus ambil resiko. Simple risks like getting out of our comfort zone. Jadi contoh yang sederhana seperti kita keluar dari zona. We were just downstairs Jadi kita baru saja ngomong di bawah about how I went to Sumba. bagaimana aku itu pergi ke Sumba. Sumba is Batan. Banyak hutan, banyak gelap. Then God sent me to Nias, Dan Tuhan itu mengirim saya ke Nias. and that's even worse. Itu lebih buruk lagi. But thank Tapi God puji Tuhan, that He has preserved me. Dia melindungi saya. So that's the practical aspect.
Jadi itu adalah harapan yang praktikal. For a lot of us, Jadi banyak di antara kita, money, uang, our abilities, jadi kemampuan kita, and position, dan harta kita. what are we doing to share God's love? Jadi apa yang kita lakukan untuk membagikan kasih Allah. So let's talk about the eternal. Jadi mari kita membahas tentang kehidupan yang kekal. All right. What is the most valuable that God has left with us? Apakah hal yang paling berharga yang Tuhan telah tinggalkan bersama-sama kita? Most important thing. No trick. Hal apa yang terpenting? He wants us to treasure this and multiply for His glory. Dan Dia ingin kita menghargai ini, melipat gandakan untuk kemuliaan Dia. This may shock you. Mungkin ini akan mengejutkan saudara. All right. It's not your voice. Itu bukan saudara, It's not your knowledge of the Bible. bukan pengertian saudara tentang Alkitab, It's not your musical talent bukan tentang talenta musik saudara, or your ability to lead people. atau kemampuan saudara untuk memimpin orang. It is His salvation call. Itu adalah panggilan kesan. Amen. Amin. God has left that with us. Dan jadi Tuhan itu telah tinggalkan itu bersama kita. The gospel news of Jesus Christ Jadi keselamatan kabar baik Yesus Kristus that can transform lives yang bisa mengubah hidup and bring the souls into heaven forever. dan membawa jiwa-jiwa ke surga selama-lamanya. All right. Whoever who believes and receive Dan barang siapa yang percaya dan is what carries eternal weight in this parable. yang membawa ke kita ke dalam kekekalan Okay, di so perumpamaan ini. our salvation is the most precious thing. Jadi keselamatan adalah hal yang paling berharga. Okay, so let's move to 2 Corinthians 4, chapter 4, verse 5 to 7. Jadi mari kita beranjak dari 2 Korintus 4:5-7. Okay, so go ahead. Sebab bukan Dia yang kami beritahukan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ayat 6. Sebab Allah yang telah dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terang-Mu terang dari pengetahuan tentang kemuliaan yang nampak pada wajah. 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah, bukan kita. Jars of clay, what are they? Jadi bejana, apakah itu? How did God form man? Jadi bagaimana Tuhan itu membentuk manusia? He formed man from the earth. Jadi Dia itu membentuk manusia itu dari tanah. We are all the jars of clay. Jadi kita semua itu bejana tanah liat. All right, and the treasure, the message of salvation. Jadi harta itu adalah kabar keselamatan. And that's one of the reasons why I cannot keep it to myself. Jadi itu adalah alasannya kenapa saya itu tidak bisa menyimpannya kepada diri saya We sendiri. cannot just keep it in our hearts. Kita bisa menyimpannya di dalam hati kita. It has to share with our friends and relatives who still lost and dying in this world. Jadi kita harus membagikannya kepada teman dan saudara-saudara kita yang mati. All of us are approved by God to share the gospel. Semua kita itu telah di-approve oleh Tuhan untuk kabar baik. Okay, please don't depend on the Jadi jangan tergantung kepada pastor or the leaders. atau para pemimpin. Remember, this treasure given to you. Jadi Amen. semua harta ini diberikan kepada saudara. Right? Pastors are important, they are busy. Jadi pastor itu juga penting karena dia itu sibuk. We also need to do our part, right? Jadi kita harus mengambil bagian kita. Because remember, you don't want to go to heaven empty-handed. Jadi saudara tidak ingin pergi ke surga itu dengan tangan hampa. We need to bring loved ones along. Jadi kita harus membawa orang-orang yang kita kasihi. Okay, so one more reading on 1 Thessalonians 2-4, chapter 2, verse 4. Jadi dari 1 Tesalonia 2:4. Go ahead, Yumi. Sebaliknya karena Allah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kamu, karena itu kami berbicara bukan untuk menyukai manusia, melainkan menyukakan Allah yang di hati kita. Alright, so again, not as pleasing men, but God. Tapi bukan untuk menyukakan manusia, tapi Tuhan. So whatever God puts in your heart to share, you need to share it. Jadi apapun yang Tuhan taruh di dalam hati kamu untuk berbagi, saudara harus berbagi. It's good news, isn't it? Itu adalah kabar baik, bukan begitu? Any one of you, since coming to know Jesus, Ada dari saudara yang ketika saudara datang kepada Yesus, your life never changed, same old, same old. jadi itu tetap sama. All of us have our lives transformed. Kita semua hidup kita diubahkan. Some faster, some further.
Jadi ada yang cepat, ada yang lambat. My belief is none of us ever went backwards. Jadi saya Amen. percaya tidak ada yang lagi. All right. I know I went backwards for a few years, Jadi saya tahu saya itu menyimpang. but I thank God that He brought me back. Jadi saya syukur dia bawa saya kembali. Jesus died on the cross for our sins. Jadi Yesus itu mati kita We- di atas kayu salib. We read about it and we received that precious gift. Kita membacanya dan kita menerima karunia yang paling berharga itu. So we cannot keep it to ourselves. Jadi kita tidak bisa menyimpannya untuk diri kita sendiri. All right. So again, the servant with the wrong view of God Jadi hamba yang mempunyai pandangan tentang Allah, rejected his salvation gift. jadi dia itu menolak itu keselamatan. He said, God, this one you give me no use lah. I give you back. Tadi dia berkata, Tuhan kamu berikan ini tidak berguna, jadi aku berikan kamu kembali. He saw God as unmerciful Jadi dia melihat Tuhan itu seperti Allah yang tidak punya belas and did kasihan. not value what God has given to him. Jadi tidak bisa menghargai apa yang Tuhan berikan kepadanya. If you reject salvation, Jadi kalau saudara itu menolak keselamatan itu, God will reject you. jadi Allah itu akan menolak saudara. All right? I think let's not take this lightly. Jadi mari kita tidak menganggap ini hal yang enteng. Jesus was crucified on the cross and he died for all. Jadi Yesus itu disalibkan di atas kayu dan mati bagi kita semua. He entrusted his salvation to his disciples, all of them. Jadi dia itu mempercayakan kepercayaan kabar baik itu kepada para murid-muridnya. For the 3 years of his ministry, Jadi selama pelayanan 3 tahun itu, thousands walked with him, jadi beribu-ribu itu berjalan dengan dia. received the salvation message. Jadi menerima kabar keselamatan itu. Many received a miraculous touch of healing Jadi banyak yang menerima mukjizat keajaiban itu. and deliverance from evil spirit Jadi dibebaskan dari roh jahat. on the day of Pentecost. Jadi pada waktu Pentakosta, Okay, which is coming. dan itu akan segera datang. Only 120 disciples are with him. Jadi 120 para murid itu bersama dengan dia. 120 of them in the upper room. 120 itu berada di ruang atas. Imagine if these 120 disciples Jadi bayangkan kalau 120 para murid ini were to receive the anointing of the Holy Spirit menerima pengurapan Roh Kudus and keep it to themselves. dan menyimpannya untuk mereka sendiri. Peter never made that speech. Dan itu si Petrus tidak berkhotbah. Philip never went out to the desert. Dan Filipus tidak akan ke Desert. padang gurun. Our lives should be so different. Jadi itu akan berbeda. All right. Don't think just because I'm a helper, Jadi jangan berpikir kalau kita ini cuma pembantu, I'm a teacher, seorang guru, at home, stay-home mother, ibu rumah tangga. where God has put you, Jadi di mana Tuhan menanam saudara? He wants you to blossom. Jadi dia ingin saudara itu berkembang. Amen. Amin. Never look at yourself too lowly. Jadi jangan saudara itu terlalu rendah. That's the lie of the devil. Itu adalah kebohongan si iblis. Some of you have heard my story. Jadi saudara pendengar tentang cerita saya. My past, nothing to talk about. Jadi masa lalu saya itu tidak harus dikatakan. But it's really by God's grace and mercy. Jadi itu adalah oleh kasih karunia. All right. So God is calling us to be faithful to the good news of Jesus Christ. Jadi Tuhan itu mau kita itu setia pada kabar baik. Need to save our own souls. Jadi bukan hanya untuk menyelamatkan jiwa kita sendiri. We want to spread it so that people will be saved. Jadi kita ingin menyebarkan supaya mereka juga selamat. When the master returns, Ketika Tuhan itu kembali, he sees that we have multiplied what he has given. We have multiplied treasure for him. jadi dia akan melihat kita melipat gandakan hartanya. I think all of us here will agree Jadi saya percaya kita that we setuju. want to hear him say, baiklah sekali, perbuatanmu itu hal hambaku yang baik dan setia. Alright, so again, well done, good and faithful servant. That's what we really want to hear. Jadi itu yang ingin kita dengar. Alright, so one more story and then I'll close. Alright, so Jadi satu cerita lagi dan saya ingin tutup. 1997, Jadi pada tahun 1997, the year those of us who live in Sumatra will remember the downing of MI5 in Palembang. jadi orang yang hidup di Sumatera akan ingat itu kapal terbang yang After the plane crash, Jadi 2 minggu setelah I was on a flight from Jakarta to. jadi saya itu dalam penerbangan antara Jakarta. That flight was full. It was a Friday flight.
Jadi penerbangan itu pada hari Jumat. Thunderstorm, very bad storm. Jadi penerbangan itu penuh dengan badai. And it was so bad that they don't serve drink, Karena sangat buruk, jadi mereka tidak memberikan minum. they don't serve food. Jadi tidak menyediakan makanan. And plane Jadi saya duduk di kapal terbang itu. holding on to the armrest. Jadi Right? When you want to watch the TV in front of you, the TV also shaking. Jadi kalau saudara ingin melihat TV, TV-nya itu juga bergoyang. That was it was. Itu sangat buruk sekali. And it got worse, right? Nearing Palembang, Buruk dan dekat dengan Palembang. we can see where the plane is flying because there's a map. Jadi kita tahu kemana itu kapal terbang itu terbang. The plane took a very deep dive. Jadi kapal terbang itu turun. There was this imam who's sitting beside me. Dan ini ada iman yang duduk dengan saya. He took out his cap, he put on it, and then he started praying. Jadi dia mengambil dan mulai berdoa. All right. And then I said, God, no problem. I know I'm going to see you. Jadi aku berkata kepada Tuhan, nggak masalah, aku akan melihat Engkau. Then put into a vision Dan aku melihat suatu visi. that I went to see God. Dan aku melihat Allah. All right. And God asked, first thing he asked me, show me your hands. Jadi dia berkata kepada saya, tunjukkan tanganmu. So I opened my palms Jadi aku buka telapak tanganku. and he asked me this question. Dan dia bertanya kepada saya satu pertanyaan. Where are the souls? Mana jiwa-jiwa itu? Where are the souls? Di mana jiwa-jiwa itu? That was when the reality. Dan itu adalah realitas yang menampar saya. My friends, today Teman-teman, hari ini I'd like you to think about eternity. aku ingin saudara pikir tentang hidup yang kekal. Eternity does start when we leave this world. Kekekalan itu tidak mulai dari ketika kita meninggalkan dunia ini. It starts now. Jadi itu dari sekarang. And remember what I asked you, the third question? Jadi ingat ketika saya bertanya pertanyaannya saya yang ketiga, Are you ready for his return? saudara siapkah akan kedatangan dia yang kembali? A lot of work to be done. Banyak pekerjaan mereka yang harus dilakukan. All right. So let's bow our heads in prayer. Kita tundukkan kepala dan berdoa. Lord, thank you that you have blessed us with the greatest gift, Tuhan, terima kasih karena karunia yang terbesar. the salvation, Lord, Karunia keselamatan taken for granted so far. yang kita mengambilnya dengan kesia-siaan. Lord, you call us to be good stewards of everything that you have entrusted to us. Tuhan, Engkau memanggil kita untuk menjadi pengbaik yang telah Engkau percayakan kepada kami. Lord, we come before you this morning and say we are sorry. Tuhan, kami datang kepadamu pagi ini dan kita minta maaf. Lord, we want to ask for your Holy Spirit to continue to empower us Tuhan, kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberi kami kuasa. and help us work where there is light. Dan tolong kami bekerja ketika itu masih terang. Lord, let us be your light that's shining in this dark world. Tuhan, biarlah kami menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Lord, and may we be found worthy when you return. Dan Kau menemukan kami layak ketika kamu kembali lagi. We say, well done, good and faithful servant. Untuk mendengar Engkau, baiklah pekerjaanmu, hai hambaku yang setia dan baik. Lord, I thank you for all my brothers and sisters here. Bapa kami berterima kasih untuk saudara-saudaraku di tempat ini. And those that are watching online, Lord, Dan yang menyaksikan lain Tuhan, touch them this morning. jam pagi ini. Lord, let journey of eternity starts now. Tuhan, biarlah perjalanan kekekalan itu mulai sekarang. We thank you and we praise you in Jesus' name. Kita berterima kasih dan kita memuji Engkau di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Amin. Thank you.